Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jatim Piket Gaula. Pagi ini hari Rabu 16 Maret 2022. Ini kita dapat info bahwasanya ada mobil patah serumbung sejak tadi malam. Ini mobil patah serumbung. Jadi kita mau berangkat ke TKP untuk mengecek sudah seberapa jauh kesiapannya. Kita persiapan OTW menuju ke lokasi yang ada di Simpang Giham. Tuh. Ade AC ini teman. Jadi sembari kita ke dalam perjalanan, nah ini juga ada mobil rusak satu di depan parkir Gaula. Sembari kita dalam perjalanan, kita ingin mereview beberapa tempat yang rawan terjadi kecelakaan. Malah pakai Ini ada satu titik, teman-teman. Di sini kita sudah mencatat hampir 5 kali kecelakaan dengan korban terberatnya adalah patah kaki. Dan rata-rata ketika terjadi kecelakaan di sini waktu hujan gerimis. Terakhir kali adalah mobil Lohan dengan mobil carry. Nah di sini lokasinya, teman-teman. Ini agak turunan menikung. Kalau dari sana tanyakan menikung. Ini pernah terjadi tabrakan antara mobil Lohan dengan mobil Thermo King box. Di sini juga pernah terjadi kecelakaan antara motor dengan mobil. Jadi di atas jembatan Waikawat, ini ada jembatan kecil. Di sini adalah daerah rawan kecelakaan. Harus sangat berhati-hati sekali. Nah, kemudian tanjakan ini terakhir adalah mobil dukung dengan mobil batu dam, pengangkut batu. Di sini, nih kita lihat di sini ya. Nah, ini korban mengalami patah kaki, tulang pinggang bergeser, dan mengalami retak di bagian jari kaki. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengajak kepada teman-teman pengemudi untuk berhati-hati, waspada apabila mengantuk atau lelah, maka segera istirahat karena sangat fatal sekali. Dan apabila musim hujan, maka kurangi kecepatan karena biasanya ketika musim hujan jarak pandang sangat terbatas, kemudian pengereman pasti tidak maksimal. Tuh, nanti kita akan mereview kembali nanti di Simpang Maling. Jadi di Simpang Maling ini ada beberapa titik yang sangat rawan sekali kecelakaan. Kalau sini nggak ada ya, Bung Sulaiman ya. Daerah sini nggak ada rawan kan? Sini jarang. Jarang terjadi teman-teman. Walaupun terdapat beberapa tikungan yang menikung tajam, tapi jarang terjadi. Karena di sini dekat dengan pemukiman warga, jadi secara otomatis kendaraan itu pelan, kendaraan angkutan barang. Ya,
Pokoknya kalau ada yang bertanya di mana sih Gaula itu, kalau dari daerah Oku, dari daerah Batu Raja, maka nanti pertama masuk baik kanan ada jembatan, pokoknya jembatan besar satu, kemudian sesudah itu ada jembatan kecil satu, atau ketemu pabrik sawit di sebelah kanan, kemudian nanti ketemu Alfamaret dan Indomaret berjejer berdekatan, ada jembatan kecil, ada Masjid Al Furqon 300 meter dari sana. Jadi untuk memudahkan, kalau dari arah Bandar Lampung, jembatan kembar pertama, jembatan kembar kedua, jembatan kembar ketiga, SPBU 500 meter dari SPBU sebelah kiri. Ini masih tetap terus dalam perjalanan menuju ke tempat mobil patah serumbu. Jadi sekedar informasi tambahan teman-teman semua, mobil ini sebelumnya sudah pernah dilas rumbung di daerah Oku Timur atau Martapura, tapi karena memang kurangnya pengalaman, menurut keterangan pengemudi kurangnya pengalaman, akhirnya pengerjaan pengelasan tidak maksimal, sehingga akhirnya baru berjalan beberapa kilometer serumbung tersebut patah kembali. Serumbung tersebut patah kembali. Nah ini ya pabrik sabitnya teman-teman ya. Jadi pabrik sabitnya yang saya bilang tadi itu, tuh dia. Nah kita mulai dari pabrik sawit ini, apabila dari arah Bandar Lampung kita sudah masuki daerah rawan kecelakaan. Ini tikungannya bergelombang. Kalau dari arah Sumatera Selatan ke Lampung bergelombang, dia pasti nengah kendaraan. Apalagi kendaraan dengan membawa beban yang cukup berat, dia pasti menengah. Jadi diminta kendaraan yang dari Lampung tidak menuju ke arah Batu Raja, maka harus memberikan pemakluman, karena kalau tidak ada yang mau mengalah, nah, dari arah Lampung tidak mengalah, maka rentan sekali terjadi kecelakaan, utamanya kendaraan roda 4 dan sejenis dengannya. Nah, ini tikungan dapat kita lihat. Dan teman-teman semua, sekedar informasi tambahan, jadi ini ada garis kuning, marka lalu lintas ya. Ini bertanda bahwasanya jalan ini adalah jalan nasional yang menghubungkan satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Jadi ini tandanya kuning. Kalau jalan kuning maka ini jalan nasional yang menghubungkan satu jalan, satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Nah ini kita masuk. Nah di sini pernah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil box dengan mobil Sigra di sini. Jadi mulai di sini daerah rawan kecelakaan, namanya Simpang Maling. Simpang Maling kalau dikenal. Nah di sini ini berapa kali di sini terjadi kecelakaan? Bung Sulaiman. Ya. Ini ada mobil Kayung, kemudian mobil Ciking, kemudian di sini Rosalia Indah. Jadi di sini banyak sekali terjadi kecelakaan. Kalau menurut catatan kami, laka tunggal ataupun laka berlawanan hampir 10 kali terjadi. Makanya di beberapa konten YouTube kita simpang maling lagi. Artinya memang daerah sini adalah daerah yang sangat sering terjadi kecelakaan. Jalannya bergelombang, kemudian tikungan tajam, kemudian jarak pandang terbatas karena di pinggir jalan itu masih banyak semak-semak belukar. Jadi ya hutan-hutan kecil sehingga menghalangi pengemudi untuk menghalangi pandangan pengemudi secara luas. Ini adalah Kota Terpadu Mandiri atau KTM yang sampai hari ini belum difungsikan. Ini bangunannya banyak, cuman belum difungsikan. Nggak tahu
kapan. Nah di sini banyak jalan bergelombang ya teman-teman ya, banyak berjalan bergelombang, utamanya ada di jalan dari Sumatera Selatan menuju ke Lampung. Karena jalan ini jalan yang paling sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke Jakarta. Nah di sini teman-teman semua, ini sudah keluar dari Simpang Maling. Ini beberapa kali terjadi juga kecelakaan. Terakhir itu adalah Inolohan dengan mobil dump truck. Kemudian yang terbalik juga beberapa. Jadi ketika memasuki daerah ini, kami sarankan teman-teman untuk menambah konsentrasi, hindari berkendara dengan sedang menggunakan handphone dan yang lain-lain, karena bisa fatal. Jadi jalannya bisa kita saksikan itu bergelombang, menikung, akhirnya banyak kendaraan akhirnya mengambil ke kanan. Nah ini nama wilayahnya Rantau Jangkung. Dan nanti untuk memasuk jembatan, nah sini juga rawan terjadi kecelakaan. Bahkan ini pernah ditabrak mobil ke arah sana. Itu sedang itu perbaikan tuh, yang belum ada cat itu baru selesai diperbaiki. Itu pernah ditabrak mobil, pernah juga mobil mundur karena tidak gagal dalam melakukan pemindahan persneleng, sehingga akhirnya mundur. Kalau sini jalannya sudah lebar, sudah lebih enak kalau sini jalan lebar. Nah di sini juga teman-teman, nah ini juga harap berhati-hati karena tikungannya matah. Sementara di sisi kanan kita itu adalah jurang, itu yang tertutup kebun karet itu adalah jurang. Nih ada pohon kolang-kalingnya, itu pohon aren, itu adalah jurang yang cukup dalam. Bahkan pernah dulu mobil Puso yang mengangkut asbes pernah gagal menanjak dan akhirnya masuk ke dalam jurang itu. Sini tikungan yang cukup rawan juga. Pernah terjadi kecelakaan juga di sini, kecelakaan tunggal tepatnya. Ini waktu itu mobil membawa ciki dan perlengkapan bubut yang pernah kita evakuasi 2020, tepatnya di bulan November. Itu masuk juga ke jurang, tapi waktu itu alhamdulillah pengemudinya sempat lompat. Jadi ketika gagal menanjak, kemudian mobil mundur, tidak bisa direm kembali, akhirnya pengemudi melompat dan mobil jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dan saat itu kita mengevakuasinya 10 hari baru bisa kita evakuasi dengan menggunakan kren, karena mobil dan mesin bubut tersebut mesin bubut itu sekitar 6 ton. Jadi tidak mungkin kita angkat dengan menggunakan tenaga manusia tanpa bantuan alat. Kemudian mobilnya sendiri itu kita estimasi sekitar 8-10 ton. Jadi 8 ton lah, kemungkinan 8 ton beratnya, karena ada mobil Puso bak besi. Tuh, akhirnya kita mencari alat di Bandar Lampung, kren, dan alhamdulillah setelah 3 jam akhirnya kita bisa evakuasi kendaraannya dan kita bawa ke pool atau rumah makan gaula. Ini daerah yang tidak sering terjadi kecelakaan.
nanti kita sampaikan kembali. Ada daerah lagi nanti di depan sini. Nah di sini juga nih kemarin sudah sempat dilakukan penambalan. Ini juga bergelombang jalannya. Kalau kemarin cukup parah, cuman hari ini sepertinya sudah dilakukan penambalan. Dan di situ juga pernah mengakibatkan beberapa mobil pribadi yang akhirnya kecelakaan. Nah di sini juga teman-teman, sini adalah mobil beberapa kali juga kecelakaan, mobil dump truck karena jalan tidak stabil, pengemudi yang dari sana tidak mau mengalah, menghindari tabrakan, akhirnya kembali ke jalurnya dan miring dan terbalik. Jadi terkadang juga teman-teman driver mobil pribadi juga ya dimintakan juga kesadaran dan pengertiannya ketika berhadapan dengan kendaraan yang membawa beban di tempat-tempat tertentu, maka dia akan minta jalan. Karena kalau tidak dikasih, maka dia akan bisa terjadi laka tunggal. Kasihan. Nah di bawah ini juga adalah daerah yang pernah juga terjadi kecelakaan laka tunggal, karena di sini adalah turun, sementara situ ada lubang yang lumayan cukup dalam. Untuk mobil bermuatan pasti akan menghindari itu. Di sini pernah kita mengevakuasi, cuman tahun 2016 dan belum ada catatan kembali kecelakaan di sini, alhamdulillah. Kita sudah mau sampai di tempat mobil. Nah di depan ini juga teman-teman semua ada pernah terjadi satu peristiwa menyedihkan kita semua. Waktu itu terjadi kecelakaan antara mobil Rosalia Indah dengan truk tangki sawit pengangkut CPO di sini dengan memakan korban meninggal dunia itu 7 orang. Jadi ini tragedi yang cukup menyita perhatian. Bahkan waktu itu Kakor Lantas Mabes Polri sempat ikut juga mengolah TKP kejadian. Jadi tim Korlantas Mabes Polri sempat turun lokasi. Ini ya. Ini kami juga mengingatkan kepada kawan-kawan semua ini, karena ini jembatan. Nah ini mobil yang patah serubung ke kanan kan, itu kan depan dia. Gitu ya. Ini mobil yang patah serubung. Yang kecelakaan di sebelah sana. Nah, ini tiket gaulannya nih, Bang Agus. Baru lagi ngetrok. Ini dari kena Pak. Hah? Dari yang itu ini ya. Iya. Ini dia teman-teman, jadi kerusakannya seperti ini nih. Patah serumbung.
Sebelumnya serumbung ini pernah dilas. Itu serumbungnya masih bisa dipakai, Pak De? Kayaknya masih bisa kayak gitu. Masih bisa ya? Itu yang diyakin waktu itu jadi di dandan ya? Yang yakin? Ya, udah. Kapan? Semalam. Yang kemarin itu, yang waktu itu ditelepon katanya udah di rumah makan katanya. Oh, udah. Udah ya? Ini alatnya teman-teman. Ini mesti kita angkut nih. Ini mesti kita angkut. Gunakan mobil 8232 TC. Itu drivernya. Nah, ini teman-teman semua yang saya sampaikan tadi. Jadi di depan ini jalannya agak bergelombang. Jadi waktu itu Rosalia Indah itu infonya sudah oleng dari sini. Jadi lokasi kecelakaannya ada di depan sana. Nih, di atas jembatan ini. Waktu itu sangat membuat heboh sekali. Yang sebelumnya tidak pernah korbannya 8 orang kalau tidak salah ya. Maka ini sebagian orang menyebutnya tikungan 8 nih, di sini. Jadi tanjakan dan turunan. Nah, kejadiannya di atas itu teman-teman. Jadi sepanjang kecelakaan terjadi di baik kanan, ini yang paling parah, paling tragis. Korbannya cukup banyak, 8 orang. Nah itu teman-teman di sana tuh dapat kita lihat jalannya mekung. Bahkan mungkin ini salah satu ornamen dari bus Rosalia yang tidak diambil tuh, ada di situ tuh ya. Menurun. Sementara di atasnya lagi itu pernah juga terjadi kecelakaan maut juga yang mengakibatkan satu pengemudi mobil angkutan logging kayu atas nama almarhum Bowo meninggal dunia, dan yang satunya pengemudi mobil orennya mengalami patah kaki. Terjadi juga di atas itu. Dan terakhir di sini juga kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 4 kendaraan. Ini beruntun juga antara mobil box termo menabrak motor, kemudian oleng akhirnya menabrak mobil L300 membawa bawang, dan mobil termo tersebut ditabrak oleh mobil yang membawa sapi, cuman arah pulang, kondisinya kosong. Akhirnya pengemudi angkutan sapi meninggal dunia, yang pengemudi kendaraan motor patah kaki. L300-nya alhamdulillah selamat. Jadi di sini adalah daerah-daerah yang perlu teman-teman semua waspadai. Jadi ketika melintasi jalur ini, kami dari Gaula mengingatkan untuk menambah konsentrasi dan kewaspadaannya. Ini
sudah masuk Waituba. Jembatan ini adalah batas antara Kecamatan Belambangan Numpu dan Kecamatan Waituba. Oke, kita lihat kembali mobil yang ada di sana. Hari ini kami berjumlah 4 orang ke lokasi. Sementara kendaraan ini rusak dari tadi malam. Jadi kita jaga, kita tungguin, kita carikan keperluannya. Butuh mekanik, kita carikan mekanik. Mekaniknya cuman punya mesin, bingung bawa mesinnya ke lokasi, kita fasilitasi dengan tidak ada biaya apapun. Nah, ini agak ngeri guys, ini apa jembatannya turun atau apa ini? Ini kok miring ya? Tuh. Ini sepertinya jembatannya agak miring ini. Nah, tuh hampir saja. Di depan ada bus, kencang. Tuh, kita lihat. Jalannya bergelombang. Ini sudah persiapan menghidupkan dieselnya. Berapa lama waktu itu Pak De ke Jawa? Apa? Ke Jawa? 10 hari PP. Waduh. Ziarah apa? Tidak. Enggak. Diajak ini. Diajak anak. Oh. Ya. Bawa mobil sendiri berarti? Iya. Oh, pantas. Diajak anak. Anak saya itu kan orang Blitar. Oh. Ini Pak DPI guys. Kami telah menghitung hampir sekitar 30-40 mobil yang sudah dibantu beliau ini dengan las berdiri. Jadi beliau ini ada metode las yang tidak perlu bongkar, tetapi memiliki kualitas yang sama seperti kita bongkar dan kita bubut. Nah ini beliau ini. Senior ini. Ya ini belum lama ini kayaknya baru ngelas juga serumbung Pak De di Ogen 5. Pokoknya minggu-minggu ini ada 4 las serumbung. Las serumbung ya. Ini mitra kita, mitra terbaik. Om Agus, agak mundur aja Om. Anak kabel kan nih, aku nunggu sambungan. Mau masalah itu. Oh, masalah kurang titik ya sana. Iya, dikit aja. Masalah kurang titik ya. Galak. Mundur. Mundur ya. Woi ini ya retaknya ya. Pas di las-lasan giginya. Minta solang. Gila masuk ke dulu.
Jelas langsung bawah. Samping gini. Sini kak. Sini kak. Selamat pagi apa sih? Pagi. Timun menjelang sore. Siapa nama kak? Sabri Dari mana kak? dari Palembang. Kunci mobil. Jadi rusaknya kapan nih kak? Dari jam 10 malam Pak. Jam 10 malam. Dikawani sampai pagi. Dikawani oleh Pak. Apa? Pak Ripin. Pak Ripin. Sampai pagi ya? Sampai pagi. Aman terkendali. Nggak kate biaya-biaya kan? Alhamdulillah. Gratis kan? Ya, Nggak kate gratis. kan? Jadi ini Pak Mano kok rusak patah serumbung ini Pak Mano ceritanya coba. Ceritanya Pak, aku kan ngelas di Martapura. Malah patah serumbung, Ya. patah serumbung Ah. di Martapura terus Terusnya ngelas di Martapura, ujung-ujungnya patah lagi sampai sini. malah patah lagi Patah lagi. di tempat yang dilas kemarin. Ya. Mau menuju ke arah kebaikan kanan. Nggak mateng lasannya apa Pak Mano? Itu pokoknya alasan itu kalau nggak matang lah. Oh memang dia nggak biasa ngelas gitu dia udah. Apa pertama itulah? Itu Pak rasanya terlalu besi itu 12 biasa. Oh, Artinya dia ngomong bagian serumbung, bagian apa dia bisa. oh, Ujungnya aman dia bisa bagian serumbung, kok kayak gini patah. iya. Jadi ini baru berapa kilo paling ya? Berbatas dari Koramil ke Baituba. Iya. Setelah kita perjalanan ada. Paling 10 kilo ya? Dulu dulu lah Kak. Iya. Untuk ini sambil untuk nyuci. Penuhin aja nggak apa-apa. Oke, makasih kak. Mantap kau lah. Iya, iya. Siap, terima kasih. Keren. Kamu itu nak suruh nyelamo di sini itu. Iya langsung gitu. Viral. Langsung dapat gitu. Nah ini saudara Mamat. Ini ya, saudara Mamat ini. Iya, Oh, Mamat. ya Kak Mamat. Sejati. Hah? Teman sejati. Oh iya, mantap. Aman. Kalau mepet. Untunglah kamu berkawan ya. Ini dia teman-teman suka duka di jalan. Jadi kalau masih ada yang berpikir banyak enaknya ya pasti ban gini sedih. Di hutan ini posisinya nggak ada perkampungan ini jembatan. Nggak ada. Kang Mamat tambahi. Nanti untuk nyuci apa belum ada? Ini anak kunci. Oi. Siap motong di? Nah, siap pemotongan botol. Bukan pemotongan hewan. Si Randy mekanik muda kita. Biasanya Randy ini di Bukit Tijau, sekarang ini dia pakai gelas serumbung. Iya. Juga kan. Itu dengan Randy. Iya. Ngomong apa? Lah kamu. Nah ini proses perbaikan ini. Nah ini pakai SPI mekanik yang ahli
bumbung las di tempat. Kita harus mendatangkan user las tempat untuk perbaikan bumbung. Nah ini las berkolat.
proses perbaikan serumbung lagi. Nah, ini mobilnya ini. BD 1834. Serumbung las di tempat, jadi kita tidak perlu membawa ke bubut. Nah, ini sistem gaulan bagian spuring, bagian mondar mandir. Ini operasional kita membawa diesel. Agak ribet kalau pengerjaan serumbung, agak ribet, agak memakan waktu. Jalan cukup. Apa itu? Botol pertama yang Oh, botolan serumbung. Yang pertama, yang keduanya itu botol yang baru di Matapulau. Yang ketiga kerajaan di sini. Oh. Bye. Dari belakang. Sudah,
Lihat ini itu yang Nggak mau kencing, jangan dulu. gerenda-gerenda itu coba lah. Kencing. Kita lagi. Ay. Sen mau kencing, bukannya Pak. Lihat ini gerenda-gerenda. Kampret. Sen mau kencing, bukannya mau main. Astagfirullahaladzim. Kalau ketahuan sen mau kencing, kampret. Sen mau kencing. Sudah ibu laut sudah. Banyak kamu lah, banyak kamu berdua. Lalu lintas ini tim kita dari Gaula.
Progres baru sekitar 20%. Biasanya kalau kita ngelas rumbung di tempat begini paling tidak membutuhkan waktu sekitar 6-7 jam. 6-7 jam. Terus buat 1 jam bro. Awas terus main jalan.